Dari semua permohonan yang masuk di seksi pelayanan, 85%-nya adalah permohonan pemindah bukuan nih Pak Hejra. Oh, banyak sekali berarti Bu ya? Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya di jumlahnya adalah lebih dari 2.000 berkas di setahunnya. 2.000, berarti sebulannya seratusan lah ya? Ya. Saking hafalnya kalau menurut saya. Jadi kadang-kadang kalau dapat permohonan seperti aduh gitu. Jadi ya untuk yang sebenarnya harusnya nggak salah gitu ya. Iya. Sehingga wajib pajak sudah dapat memahami bagaimana setor dan bayar dengan tepat. Oh gitu ya. Yang diharapkan seperti itu kawan pajak. Jadi pembayaran, penyetoran dan pembayaran kawan pajak itu dapat betul dan tepat sesuai dengan ketentuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan pajak, jumpa lagi dengan kami penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4 dalam acara Impact Podcast, Informasi Pajak Aktual, Podcast KPP Wajib Pajak Besar 4. Saya Hejra Dorojatun, saya penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4. Bersama saya sudah ada Kepala Seksi Pelayanan KPP Wajib Pajak Besar 4, Ibu Ica. Apa kabarnya Bu Ica? Alhamdulillah baik Pak Hejra, terima baik, kasih. Ya. Baik kawan pajak, pada hari ini tema yang akan kami sampaikan adalah terkait dengan salah satu permohonan yang disampaikan oleh wajib pajak. Dari beberapa permohonan yang disampaikan, yaitu terkait dengan pemindah bukuan. Baik Bu Ica, kenapa sih tema pemindah bukuan ini kita angkat di podcast pada hari ini? Di seksi pelayanan KPP LTO 4 ada beberapa permohonan terkait administrasi perpajakan Pak Hejra. Nah, antara lain adalah permohonan pemindah bukuan atau biasa kita singkat dengan PBK. Kemudian permohonan surat keterangan bebas atau disingkat SKB PPH pasal 23. SKB PPH final, kemudian permohonan pengembalian pendahuluan, ada juga permohonan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terhutang. Dan wajib pajak itu juga banyak melakukan permohonan penegasan atas aturan yang ada. Nah, dari semua permohonan yang masuk di seksi pelayanan, 85%-nya adalah permohonan pemindah bukuan nih Pak Hejra. Oh, banyak sekali berarti Bu ya? Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya di jumlahnya adalah lebih dari 2.000 berkas di setahunnya. 2.000, berarti sebulannya seratusan lah ya? Ya. Berarti Ibu sibuk sekali ya di pelayanan berarti ya? Permohonannya lumayan lah ya? Konon kabarnya Pak. Baik Bu Ica, terkait dengan pemindah bukuan ini, apa sih secara umum gambarannya biar kawan pajak bisa tahu nih, apa sih sebenarnya pemindah bukuan itu? Baik, pemindah bukuan adalah proses memindah bukukan penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan yang sesuai. Ya. Nah, jika ada terjadi kesalahan pembayaran dan penyetoran, wajib pajak bisa melakukan pemindah bukuan yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Pajak. Nah, ini kan PBK ini banyak Bu ya. Nah, Ibu menanganinya seperti apa di KPP Wajib Pajak Besar 4? Direktorat Jenderal Pajak memiliki fungsi pembinaan terhadap wajib pajak Pak Hejra. Yang dilakukan oleh KPP Wajib Pajak Besar 4, salah satunya oleh fungsional penyuluh adalah edukasi kepada wajib pajak. Bentuknya bisa one-on-one atau dengan masif seperti sosialisasi. Dan tentu saja bentuk podcast gini Pak Hejra. Oh, yeah. Jadi yang kita lakukan sekarang ini tujuannya untuk memberikan pemahaman terhadap wajib pajak sehingga permohonan PBK dapat berkurang. Oh gitu. Betul. Jadi diharapkan dengan acara podcast kita pada hari ini, permohonan pemindah bukuan itu dapat berkurang.
Betul, sehingga wajib pajak sudah dapat memahami bagaimana setor dan bayar dengan tepat. Oh gitu ya, yang diharapkan seperti itu kawan pajak. Jadi pembayaran, penyetoran dan pembayaran kawan pajak itu dapat betul dan tepat sesuai dengan ketentuan. Nah, Bu Ica, terkait dengan kesalahan-kesalahan, apa aja sih kesalahan yang dapat dilakukan pemindah bukuan? Maksudnya kesalahan-kesalahan yang dapat dipindah bukukan gitu ya Pak Hejra ya? Oh, pemindah bukuan itu bisa terjadi atau bisa dilakukan jika terdapat kesalahan pada pengisian pada surat setoran pajaknya. Kemudian jika terjadi kesalahan pada pengisian data pembayaran pajaknya Pak Hejra. Kemudian karena kesalahan perekaman yang dilakukan bank atau kantor pos. Nah, yang berikutnya kesalahan yang dilakukan oleh Fiskus sendiri Pak. Jadi kan namanya manusia, kita kadang-kadang hilaf ya Pak, tempatnya hilaf. Kemudian pemindah bukuan akibat kesalahan dalam rangka pemecahan setoran pajak. Nah, yang berikutnya pemindah bukuan karena kesalahan jumlah pembayarannya sendiri gitu Pak. Jadi untuk hal-hal apa saja yang bisa dilakukan pemindah bukuan, wajib pajak bisa melihat ke peraturan Menteri Keuangan nomor 242 tahun 2014 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Nah, di KPP wajib pajak besar 4 tuh tadi kan Ibu menyebutkan beberapa kesalahan. Yang paling banyak nih di KPP wajib pajak besar 4 yang mana tuh Bu? Yang kesalahan pengisian formulir SSP-nya. Oh, yang kesalahannya ini sebenarnya remeh ya Bu ya, sebenarnya bisa dihindari. Betul. Yang pertama adalah kesalahan pengisian masa pajaknya. Jadi kesalahan ini terjadi karena salah menentukan saat terutangnya pajak. Misalnya Pak, masa sebagai contoh saya ambil PPh pasal 23 terutang untuk bulan November. Iya, di bulan lalu nih ya. Bulan lalu nih Pak ya terutangnya. Tapi kita maksimal membayarnya kan 10 Desember 2023 nih Pak. Nah, pada saat pembuatan kode billing Pak, nah itu diisinya untuk masa pajak Desember. Karena lupa nih, dia bayarnya di Desember nih, diisi Desember. Betul. Padahal saat terutangnya adalah di November. Nah, itu kesalahan masanya Pak. Kemudian yang berikutnya kesalahan kode akun pajaknya dan kode jenis pajaknya Pak. Jadi sebenarnya kesalahan ini bisa karena memang si pembuatnya tidak mengetahui atau tidak paham. Yang kedua karena saking pahamnya atau saking hafalnya malah kebalik tuh Pak gitu, karena kodenya misal Pak kita mau bayar untuk PPN yang tertulis jadinya malah PPh 21 Pak, karena kan kalau misalnya PPN kan salah satu digit aja itu ya. Iya, kalau PPN kan kita iya betul. Kalau misalnya PPN kan 411 211. Iya. Kalau PPh 21 4111 21. Nah, itu saking hafalnya kalau menurut saya. Jadi kadang-kadang kalau dapat permohonan seperti aduh gitu. Jadi ya untuk yang sebenarnya harusnya nggak salah gitu ya. Iya, sebaiknya wajib pajak pada saat mengisi formulir SSP, pada saat mau submit dipastikan dulu gitu, ini benar atau tidak. Ya, jadi diteliti kembali semuanya ya. Betul, direview dulu Pak. Dan bagi wajib pajak yang belum hafal atau misalnya baru menangani masalah pembayaran dan penyetoran ini, kode billing tersebut bisa dilihat di website DJP atau juga kita bisa buka peraturan Direktur Jenderal Pajak Pak nomor 9/PJ/2020 tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian surat setoran pajak. Nah, tadi kan disebutkan kita di aturan itu ya, ada saluran nggak kalau misalnya saya ini masih baru, nanya kemana nih? Oke Pak, ya paling gampangnya itu kita biasa langsung angkat handphone kan ya Pak ya. Jadi paling gampang kita ada Kering Pajak. Oh, ya. Wajib pajak bisa menghubungi Kering Pajak di 1 Gope Nope di 1 500 200
atau juga bisa menghubungi KPP di mana wajib pajak terdaftar gitu Pak. Atau kalau misalnya wajib pajak mau berselancar dulu di website kita ya Pak ya, untuk di situ informasi mengenai aturan atau apapun di situ sudah ada. Jadi bisa bertanya ya. Selain bertanya kepada teman sekantor nih yang ngerti pajak, atau ya kalau memang agak kesulitan ya silakan bertanya ke DJP. Nah itu tadi salurannya sudah disebutkan, ada di Kering Pajak, ada KPP juga, ada helpdesk-nya. Jadi ada beberapa saluran yang kawan pajak bisa gunakan apabila kawan pajak nggak ngerti nih, ini kode akun pajak, kode jenis pajaknya apa, ya silakan kawan pajak bertanya ya, selain ke teman-teman di kantor yang mengerti pajak atau ke DJP. Ya, ke websitenya www.pajak.go.id. Apabila nih Bu, wajib pajak nih ada kesalahan nih di pembayaran atau penyetorannya, nah apa yang harus dilakukan oleh wajib pajak tersebut? Jika wajib pajak sadar nih Pak, wah saya salah setor, jadi kode pajaknya salah, harusnya setor PPN malah kita setor PPh 21. Jadi kita lihat dulu Pak SSP-nya. Di SSP-nya itu NPWP-nya KPP mana? Jadi misalnya ada kode 093 itu adalah kode KPP wajib pajak besar 4. Jadi wajib pajak mengajukan permohonan pemindah bukuan atas kode pajak kesalahan itu ke KPP wajib pajak besar 4. Nah, kalau misalnya SSP-nya dilihat di NPWP-nya ternyata kode pajaknya KPP lain. Jadi lihat kode di NPWP-nya, itu kode pajak KPP-nya mana, disitulah permohonan pemindah bukuan diajukan. Oh seperti itu ya Bu ya. Ya. Nah, kalau prosedurnya tempatnya nih, saluran yang disediakan oleh DJP. Nah ini salurannya apakah tadi yang Ibu Ica bilang hanya ke KPP tempat pembayaran itu dilakukan? Apakah ada saluran lain Ibu Ica? Betul, baru saya ingat. Di menu DJP online wajib pajak, di situ ada menu IPBK Pak. Jadi bisa tinggal klik dan wajib pajak bisa mengajukan secara online. Jadi tidak perlu datang atau manual ya Pak, permohonannya bisa secara online. Jadi begitu kawan pajak, ada 2 saluran nih. Kalau memang kawan pajak ada kesalahan dan harus dilakukan PBK, yaitu yang pertama dapat mengajukan ke KPP, dan yang kedua adalah melalui akun kawan pajak semua. Jadi di akun kawan pajak tuh ada nanti fitur IPBK, biasanya kita sebut ya Bu ya. Nah jadi tidak harus disampaikan ke KPP tapi dapat melalui online. Ada lagi yang mau disampaikan Bu sebelum saya tutup? Hanya closing statement. Direktorat Jenderal Pajak selalu memberikan inovasi-inovasi untuk mempermudah Pak dalam kami memberikan layanan kepada wajib pajak gitu. Betul Pak, tadi IPBK salah satunya untuk memudahkan wajib pajak melakukan administrasi atau kewajiban-kewajiban terhadap perpajakannya gitu Pak. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Ica. Sebelum saya tutup, ada beberapa kesimpulan dari diskusi kita, dari ngobrol-ngobrol kita nih. Yang pertama adalah ada beberapa permohonan dari wajib pajak yang diselesaikan di seksi pelayanan, dan yang paling banyak permohonan yang masuk adalah yang diselesaikan oleh di seksi pelayanan adalah pemindah bukuan ya Bu ya. Yang kedua adalah dalam rangka mengurangi permohonan pemindah bukuan, yang dilakukan adalah untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan tersebut. KPP wajib pajak besar 4 melakukan edukasi ya Bu ya. Baik secara langsung ke wajib pajaknya atau melalui saluran tidak langsung seperti podcast ini atau melalui IG Live. Lalu yang ketiga adalah ada 2 saluran PBK saat ini yang dapat kawan pajak gunakan untuk mengajukan permohonan pemindah bukuan, yaitu yang pertama adalah
langsung ke KPP, baik datang langsung atau melalui pos. Yang kedua adalah melalui akun kawan pajak semua di fitur IPBK. Mengingatkan kembali kawan pajak terkait dengan NIK dan NPWP. Jadi seperti kawan pajak ketahui ya bersama bahwa ada relaksasi nih untuk pemadanan NIK dan NPWP sampai dengan bulan Juni 2024. Namun demikian, ayo kawan pajak segera melakukan pemadanan NIK dan NPWP dengan segera, sehingga nanti kita nih di bulan Juli NIK kita sudah valid, sehingga dapat berjalan dengan baik penggunaan NIK sebagai NPWP. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada kawan pajak yang telah menyaksikan Impact Podcast. Informasi pajak aktual podcast KPP Wajib Pajak Besar. Kami penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 4, saya Hijrah Dorojatun. Dan saya Ica. Ya, kami undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di Impact Podcast berikutnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.